perjalanan kisah kehidupan sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kisah ceritanya? Ayo sahabatku, kita simak kisah ceritanya berikut ini. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Rasulullah, memiliki hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad sebelum beliau diutus sebagai Rasul. Abu Bakar, yang bernama asli Abdullah bin Abi Quhafah, adalah seorang pedagang terkemuka di Makkah, dikenal karena kejujuran dan kebaikannya. Keduanya berasal dari kabilah yang sama, yaitu Bani Taim, dan sering kali bekerja sama dalam urusan dagang serta menghadiri pertemuan-pertemuan kabilah. Sejak muda, hubungan mereka telah didasari rasa saling percaya, kejujuran, dan ketulusan. Abu Bakar selalu menghargai sifat amanah dan kejujuran Nabi Muhammad. Meski pada saat itu Muhammad belum diangkat menjadi rasul, kepribadian beliau yang mulia sudah dikenal oleh banyak orang, termasuk Abu Bakar. Sebagai sahabat dekat, Abu Bakar sangat menghormati sikap dan pandangan Nabi tentang kehidupan, dan keduanya sering berdiskusi tentang berbagai hal, termasuk hal-hal spiritual. Ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul pada usia 40 tahun, dan menerima wahyu pertama di Gua Hira, beliau segera memberitahukan kepada orang-orang terdekatnya. Salah satunya adalah Abu Bakar. Tanpa ragu sedikitpun, Abu Bakar menerima seruan Islam dari Rasulullah. Ia menjadi salah satu orang pertama yang masuk Islam, dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, yang berarti orang-orang yang pertama kali beriman. Ketika mendengar Nabi Muhammad menyampaikan bahwa dirinya adalah utusan Allah dan ajaran Islam sebagai agama yang benar, Abu Bakar langsung mempercayainya tanpa perlu bukti lebih lanjut. Keyakinan ini menunjukkan besarnya kepercayaan Abu Bakar terhadap Rasulullah dan kebenaran risalah yang dibawa beliau. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar dengan giat mengajak teman-teman dan keluarganya untuk masuk Islam. Abu Bakar adalah seorang yang dihormati di kalangan Quraisy, dan dengan kebijaksanaannya, ia berhasil mengajak beberapa sahabat dekatnya untuk beriman kepada ajaran Islam. Di antara mereka yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar adalah 1. Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang kelak menjadi khalifah ketiga. 2. Zubair bin Awam, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. 3. Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar kaya yang banyak berinfak di jalan Allah. 4. Sa'ad bin Abi Waqqas, Panglima Perang Muslim yang dikenal gagah berani. 5. Talhah bin Ubaidillah, salah satu sahabat yang juga dijamin masuk surga. Berkat peran besar Abu Bakar dalam menyebarkan Islam pada tahap awal, ia menjadi figur penting dalam perkembangan Islam di Makkah. Selain itu, hartanya sering digunakan untuk membantu kaum muslimin, termasuk membebaskan budak-budak yang disiksa karena memeluk Islam, seperti Bilal bin Rabah. Abu Bakar bukan hanya seorang sahabat setia, tetapi juga penyokong utama Rasulullah dalam segala situasi, baik di masa sulit maupun ketika Islam mulai berkembang. Dukungan moral dan material dari Abu Bakar sangat berpengaruh dalam perjuangan dakwah Rasulullah di Makkah, hingga akhirnya Islam tersebar luas. Sebelum Rasulullah menerima wahyu, hubungan mereka telah terjalin dengan kokoh. Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin karena kejujurannya, dan Abu Bakar adalah seorang yang sangat dihormati karena kebijaksanaannya dan ketulusan hatinya. Kedua sahabat ini sering bertemu dalam perjalanan dagang dan pertemuan-pertemuan masyarakat Quraisy. Abu Bakar, sebagai pedagang yang sukses, kerap kali melakukan perjalanan jauh ke negeri-negeri seperti Yaman dan Syam, dan dalam beberapa kesempatan ia berdagang bersama Rasulullah. Dalam perjalanan-perjalanan itu, ia semakin mengenal pribadi mulia Rasulullah, yang jauh dari kebiasaan orang-orang Makkah saat itu seperti menyembah berhala. Sebelum kerasulan, hubungan persahabatan yang mendalam. Dalam kesehariannya, Rasulullah dan Abu Bakar adalah dua orang yang senang merenungkan alam semesta, memikirkan asal-usul kehidupan, dan mencari kebenaran sejati. Di tengah-tengah kebodohan jahiliyah yang meliputi Makkah, mereka berdua menolak menyembah berhala, meskipun mayoritas masyarakat Makkah, termasuk anggota keluarga mereka, terlibat dalam praktik tersebut.
Abu Bakar pernah suatu kali bertanya kepada Rasulullah tentang pandangannya mengenai berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat Makkah. Rasulullah, meskipun belum secara resmi menyampaikan risalah kenabiannya, dengan bijak menjelaskan bahwa ada yang maha kuasa di balik segala ciptaan ini. Abu Bakar mendengar dan mengerti bahwa Rasulullah memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai kebenaran. Ketika Nabi diutus sebagai Rasul, ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira dari Malaikat Jibril, beliau segera merasakan beban berat dari risalah yang diembannya. Dalam ketakutan dan kebingungan, Rasulullah pulang ke rumah dan dikuatkan oleh istrinya, Khadijah binti Huwailid. Setelah itu, Rasulullah perlahan-lahan mulai menyampaikan ajaran Islam secara rahasia kepada orang-orang terdekatnya. Abu Bakar adalah salah satu orang pertama yang diberitahu tentang kenabiannya. Rasulullah sangat mengenal hati Abu Bakar yang tulus dan keyakinannya yang kuat. Ketika Rasulullah memberitahunya bahwa ia telah menerima wahyu dari Allah, Abu Bakar tidak meragukan sepatah kata pun. Tanpa ragu, ia berkata, "Jika engkau berkata bahwa engkau adalah Rasul Allah, maka aku percaya kepadamu." Abu Bakar menjadi orang dewasa pertama di luar keluarga Rasulullah yang memeluk Islam. Keyakinannya yang teguh tanpa meminta tanda atau bukti menjadikan Abu Bakar mendapat gelar Ash-Shiddiq, yang membenarkan kebenaran. Dalam satu riwayat, diceritakan bahwa setelah masuk Islam, Abu Bakar langsung berusaha mempraktikkan Islam dengan sungguh-sungguh. Ia rajin melaksanakan sholat, berdoa, dan menahan diri dari perbuatan yang dilarang dalam Islam. Tidak lama setelah ia memeluk Islam, ia dengan penuh semangat mulai berdakwah kepada teman-teman dekatnya, keluarga, dan siapapun yang ia anggap dapat menerima kebenaran. Abu Bakar mengajak sahabat dan kerabatnya masuk Islam. Salah satu kebesaran Abu Bakar adalah ia tidak hanya menyimpan keimanannya untuk dirinya sendiri, tetapi berusaha keras menyebarkan dakwah Islam. Melalui pendekatan yang lembut, bijaksana, dan penuh kasih sayang, Abu Bakar berhasil mengajak beberapa orang penting di kalangan Quraisy untuk memeluk Islam. Orang-orang ini kemudian menjadi pilar-pilar kuat dalam perkembangan awal Islam. 1. Utsman bin Affan. Utsman adalah seorang pemuda dari Bani Umayyah yang dikenal karena kekayaannya, kedermawanannya, dan kejujurannya. Melalui dakwah Abu Bakar, Utsman tergerak hatinya untuk masuk Islam. Ia akan menjadi sahabat yang sangat dicintai Rasulullah dan kelak menjadi khalifah ketiga. 2. Zubair bin Awam. Pemuda pemberani dari Bani Asad, Zubair adalah salah satu yang pertama kali menerima ajakan Abu Bakar. Zubair menjadi salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, dan keberaniannya di medan perang serta kesetiaannya kepada Islam sangat dikenal di kalangan sahabat. 3. Abdurrahman bin Auf. Seorang pedagang sukses dan saudagar kaya, Abdurrahman bin Auf mendengar ajakan Abu Bakar dan menerima Islam. Ia terkenal karena kedermawanannya dan pengorbanannya di jalan Allah, serta menjadi salah satu tokoh penting dalam mendukung perjuangan Rasulullah secara finansial. 4. Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'id adalah pemuda dari keluarga terpandang yang juga dikenal sebagai pemanah ulung. Setelah mendengar dakwah Abu Bakar, ia masuk Islam dan menjadi salah satu panglima perang terhebat dalam sejarah Islam, terkenal dalam pertempuran di Persia. 5. Talhah bin Ubaidillah. Sahabat yang pemberani dan penuh pengabdian, Talhah masuk Islam melalui Abu Bakar dan menjadi salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Talhah dikenal karena keperkasaannya dalam melindungi Rasulullah di Perang Uhud. Abu Bakar, dengan kelembutan hatinya dan karakternya yang disukai banyak orang, mampu menyentuh hati banyak individu di Makkah. Ia menyampaikan Islam dengan cara yang sangat manusiawi dan rasional, membuat orang merasa bahwa Islam adalah agama yang memuliakan hati dan akal. Abu Bakar dan pengorbanannya dalam membela Islam. Ketika permusuhan terhadap Islam semakin meningkat, Abu Bakar berada di barisan terdepan dalam melindungi Rasulullah dan kaum muslimin. Salah satu peristiwa yang sangat dikenang adalah ketika Abu Bakar berusaha melindungi Rasulullah dari serangan Quraisy. Pada suatu hari, kaum Quraisy mendapati Rasulullah menyampaikan ajaran Islam di Ka'bah. Mereka sangat marah dan mulai menyerang Rasulullah.
Abu Bakar, tanpa ragu, segera melompat ke depan dan berkata, "Apakah kalian ingin membunuh seseorang hanya karena ia berkata, 'Tuhanku adalah Allah'?" Kaum Quraisy kemudian memukuli Abu Bakar hingga ia pingsan. Meski terluka parah, Abu Bakar tidak pernah mundur dari membela Rasulullah dan Islam. Selain itu, Abu Bakar juga menggunakan hartanya untuk membebaskan para budak Muslim yang disiksa karena memeluk Islam. Salah satu yang paling terkenal adalah Bilal bin Rabah, seorang budak hitam yang sering disiksa oleh majikannya. Abu Bakar membeli kebebasan Bilal dengan sejumlah besar uang, dan Bilal kemudian menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Kesetiaan Abu Bakar hingga hijrah. Pada saat Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah, Abu Bakar sekali lagi menunjukkan kesetiaannya yang luar biasa. Ia adalah satu-satunya sahabat yang menemani Rasulullah dalam perjalanan hijrah yang penuh bahaya. Mereka bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari untuk menghindari pengejaran Quraisy. Dalam gua itu, Abu Bakar bahkan rela digigit oleh seekor ular demi melindungi Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat ketulusan dan pengorbanan Abu Bakar, beliau berkata, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Perjalanan panjang persahabatan Abu Bakar dengan Rasulullah adalah cerminan dari pengorbanan, keteguhan, dan cinta yang murni dalam memperjuangkan agama Allah. Tidak hanya menjadi sahabat yang setia, Abu Bakar adalah penopang utama Rasulullah dalam suka dan duka, dan pengaruhnya dalam perkembangan awal Islam sangat besar dan sahabatku yang berbahagia, dalam kita membangun persahabatan dengan sahabat kita maka patut sudi kiranya, kita mengambil contoh atau suri tauladan persahabatan yang dibangun oleh Rasulullah dengan Abu Bakar dan para sahabat-sahabat lainnya, tidak semata hanya sekedar kehidupan duniawi melainkan harus sampai menuju akhirat tetap dalam kebersamaan. Mari kita simak hikmah dan nilai persahabatan Rasulullah dengan Abu Bakar untuk dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita dalam bergaul terhadap sesama. Kisah persahabatan antara Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah, serta peran Abu Bakar dalam mengajak sahabat-sahabatnya masuk Islam, menyimpan banyak hikmah dan pelajaran yang sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini, terutama dalam berinteraksi dengan sesama. Berikut adalah beberapa hikmah yang dapat kita ambil. 1. Kepercayaan dan kesetiaan. Abu Bakar adalah sosok yang menunjukkan kepercayaan penuh terhadap Rasulullah, bahkan saat banyak orang meragukan kebenaran risalah yang dibawa. Kepercayaan ini membangun dasar yang kuat dalam hubungan persahabatan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, kepercayaan dan kesetiaan adalah kunci dalam hubungan pertemanan, keluarga, dan kerja. Saling percaya membuat hubungan menjadi lebih kuat, dan kesetiaan menumbuhkan ikatan yang kokoh, terutama di saat-saat sulit. 2. Keberanian menyuarakan kebenaran. Abu Bakar tidak hanya menerima Islam untuk dirinya sendiri, tetapi juga berani menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Keberanian ini terlihat dalam usahanya mengajak sahabat-sahabat dekatnya untuk memeluk Islam. Dalam interaksi kita dengan orang lain, kita diajarkan untuk selalu menyuarakan kebenaran dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Meskipun sulit, mengedepankan kebenaran dalam perkataan dan tindakan akan membawa dampak positif, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. 3. Sikap dermawan dan peduli terhadap sesama. Abu Bakar menggunakan hartanya untuk membantu para sahabat yang membutuhkan, seperti saat ia membeli kebebasan budak-budak yang disiksa karena memeluk Islam. Sikap dermawan ini menunjukkan bahwa harta dan kekayaan adalah alat untuk membantu orang lain, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Dalam hidup kita harus selalu peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang membutuhkan. Membantu orang lain bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang memberikan waktu, perhatian, dan dukungan. 4. Kesederhanaan dan kerendahan hati. Meskipun Abu Bakar adalah seorang yang terpandang dan kaya, ia selalu rendah hati. Ia tidak pernah membanggakan kekayaannya, melainkan selalu menjadikannya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama. Kesederhanaan dan kerendahan hati membuat seseorang lebih disayangi oleh orang lain. Dalam kehidupan,
Kita diajarkan untuk tidak sombong dengan apa yang kita miliki, tetapi justru untuk selalu rendah hati, sehingga orang lain merasa nyaman berinteraksi dengan kita. 5. Persahabatan yang dilandasi iman.